warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran matematika. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Sebelum kita melakukan pengumpulan data, kita terlebih dahulu mengenal apa itu data sendiri. Apa saja sih yang termasuk dalam bagian-bagian data? Data dapat bersumber dari apa saja? Sebagai contoh, data tinggi badan siswa, data berat badan siswa, hasil ulangan harian anak kelas 5, data tentang makanan kesukaan, data tentang hobi siswa SDN 1 Kumbai Batu Atas. Contoh, di sini ada sebuah data diri. Data diri, nama Siti, tinggi 130 cm, berat 40 kg, golongan darah O, ukuran sepatu 35. Data diri yang kedua yaitu data diri dari nama Udin, tinggi 150 cm, berat 50 kg, golongan darah A, ukuran sepatu 36. Apa sih data? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya. Data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diambil secara langsung melalui pengukuran. Sebagai contoh, seandainya kalian melakukan timbangan atau menimbang berat badan, mengukur tinggi badan secara langsung, itu dikatakan data primer. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sebagai contoh, seandainya kalian diminta untuk mengambil data dari buku yang ada di UKS dan di dalam buku tersebut sudah tertera angka tinggi badan atau berat badan dan kalian hanya menyalinnya, maka itu dinamakan dengan data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah tes. Kita sering melakukan tes, salah satunya contohnya adalah melalui ulangan harian. Ini adalah visualisasinya. Yang kedua adalah pertanyaan langsung atau wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, biasanya yang kita lakukan adalah harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, seperti yang sudah kita lakukan di semester 1, mewawancarai para tokoh atau pabrik-pabrik pembuatan tahu kemarin, kerupuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, isian singkat. Isian singkat itu biasanya sering kita jumpai terkait dengan biodata. Sebagai contoh, kita mengisi di sini ada contoh lembar isian singkat, nama diisi sesuai dengan namanya, alamat disesuaikan, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Yang keempat, pencatatan langsung. Di sini ada dua orang siswa yang sedang melakukan pengukuran berat badan. Satu anak berada di atas timbangan sedang mengukur berat badan dan satu anak sedang mengecek hasil pengukuran. Dan data tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabel, maka itu dinamakan dengan pencatatan langsung. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan sekian. Di sini ada tugas matematika tanggal 26 Maret 2020, yaitu yang pertama, apakah pengertian dari data? Yang kedua, sebutkan 3 contoh data primer. Yang ketiga, sebutkan 4 cara pengumpulan data dan berikan contohnya. Yang keempat, lembar isian berikut diisi oleh siswa dan kedua orang tuanya. Jadi, kalian harus membuat 3 buah isian. Yang pertama, isian kalian sendiri mengisi dengan lengkap nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah, makanan kesukaan, dan hobi. Sedangkan isian yang kedua dan ketiga adalah data tentang ayah dan ibu kalian. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.